Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo, kami mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Tidak ada? Warta Lisan Minggu 8 Maret 2026. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Bajem Winongsari dan Genting Sari dilayani Penatua Ari Antonius Nasrani. Bajem Tanjung Anom dan Kesenet dilayani Pendeta Ubaja Nathanael. Persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk mendukung tanggung jawab bersama. Mengundang segenap guru, calon guru, aktivis sekolah minggu dalam acara pembinaan guru sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 18 di Gedung Bina Kasih dengan tema membangun komitmen pelayanan anak, dilayani oleh Pendeta Hernadi Kurniawan dari GKI Ambarawa. Yang keempat, BPMK GKI Klasis Magelang akan mengadakan perlawatan umum rutin jemaat pada hari Kamis 12 Maret 2026 pukul 18 di Gedung Bina Kasih dengan tim pelawatan Pendeta Hamzah, Pendeta Hernadi Kurniawan dan Penatua Dermason Silitonga. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Pada hari Kamis 19 Maret 2026 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih diadakan persidangan majelis jemaat. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Sehubungan pada hari Minggu 29 Maret 2026 di alun-alun Wonosobo diadakan pesta balon udara, maka jadwal kebaktian diadakan sebagai berikut. Pada hari Sabtu 28 Maret 2026 jam 17 dan Minggu 29 Maret 2026 jam 16.30. Kebaktian pukul 6 dan 9.30 ditiadakan. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa Pendeta Ubaja Nathanael akan mengambil cuti pada tanggal 24 sampai 31 Maret 2026. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang kedelapan, dalam rangka menyukseskan Pesparawi 2026, panitia mengajak kepada anggota jemaat dan simpatisan yang akan berpartisipasi dalam dukungan dana melalui pemasangan iklan, ucapan selamat maupun promosi produk, ditunggu pemesanannya terakhir tanggal 1 April 2026. Dukungan partisipasi mulai dari Rp250.000 dan Rp500.000. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Yang kesembilan, PA Kelompok Sion Siloam pada tanggal 14 Maret diliburkan. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang haus akan kasih, keadilan, dan pemulihan, Kristus datang sebagai air hidup yang menyegarkan jiwa dan memulihkan ciptaannya. Marilah kita datang dengan hati yang terbuka, menyambut kasih Kristus yang mengalir dan memberi hidup, sambil bersyukur atas anugerahnya yang terus memperbarui kita dan seluruh alam semesta. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber air hidup yang mencipta dan memelihara langit, bumi, dan segala isinya, yang setia memulihkan ciptaannya dan menghidupkan kita dengan kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat Tuhan yang dikasihi, di sepanjang masa Prapaskah ini kita diajak merenungkan karya Kristus yang memperbaharui hidup kita dan memulihkan dunia ciptaannya. Tema hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Kristus sang air hidup yang mampu menghapus dahaga jiwa, memberi kekuatan dan menuntun kita menjadi alat pemulihan bagi dunia. Mari kita membuka hati, menyambut firman dan kasih-Nya yang mengalir bagi kita semua, seperti wanita di pinggir sumur itu. Kita mengakui dosa secara bersama-sama. Tuhan, Engkau adalah sumber air hidup, namun kami sering mencari kepuasan pada hal-hal yang fana. Kami mengabaikan kasih-Mu dan hidup jauh
dari kehendak-Mu. Kami mengaku bahwa kami telah merusak harmoni ciptaan-Mu, menyakiti sesama, mengabaikan keadilan, dan tidak menjaga alam yang Kau percayakan kepada kami. Kami kerap menutup telinga terhadap suara orang yang menderita dan menutup mata terhadap kerusakan dunia ini. Kami haus, namun tidak datang kepadamu. Tuhan, basuhlah kami dengan air hidup-Mu, agar kami dipulihkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Di dalam kasih Kristus kami berserah dan memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita tidak membiarkan kita hidup dalam keterasingan dan dosa. Ia adalah sumber air hidup yang mengalirkan pengampunan, pemulihan, dan harapan baru bagi kita. Dengarkanlah berita anugerah tentang kasih karunia-Nya dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segala air hidup dari Allahku membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Pendosa tak ingin kau ke Kalvari, di sana air kau berbuah terus. Bagimu air itu bebas diberi, jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagimu. Saudara, mari kita berdoa. Kami memastikan diri kami menemukan sumber air hidup itu. Tanah hati kami yang gersang, tandus dan tiada berair, merindukan air kehidupan itu. Dan kami percaya sumbernya dari kitab suci yang dibacakan bagi kami pada saat ini. Dan di dalam perenungannya, Engkau boleh menyirami tanah hati ini Tuhan, melalui hamba-hambamu yang membacakan aliran air kehidupan itu yang adalah sabda. Biarlah boleh menembus kedalaman hati kami dalam karya Roh Kudus yang leluasa, boleh menguasai hati dan pikiran ini, sehingga berdampak pada kebangunan iman terjadi pada saat ini. Pemulihan sungguh kami rasakan, dan damai sejahtera kami alami pada saat ini. Berkat perkenanan Tuhan menjumpai kami dalam segala ketidaklayakan ini, menawarkan dan memberikan air hidup itu. Siramilah hati kami, kami telah siap merindukannya melalui sabda pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel
dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah keraskan hatimu.
bacaan kedua diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan Injil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ke 42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan,
Berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikian saudara, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta menghidupinya. Hosiana. Hosiana,
Saudara, konon kabarnya logo apotik dan logo Ikatan Dokter Indonesia itu terinspirasi dari mitologi Yunani perihal seorang dewa penyembuh itu yang namanya Hygieia itu, begitu ya. Lalu mitologi Yunani ini juga terinspirasi dengan bacaan pertama pada hari ini tentang kisah umat Israel ketika bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan air di padang gurun Sin pada saat itu. Saudaraku, logo kedokteran dan farmasi itu ada sebuah mangkok, ada ular tongkat yang melilitinya ya. Saudaraku, itu sebenarnya terinspirasi dari mitologi Yunani itu. Lalu apa arti mangkok itu? Mangkok itu menunjukkan sebenarnya adalah takaran ketika meracik obat. Lalu ada ular yang sepertinya menjulurkan lidahnya di mangkok itu, di obat itu. Lalu ada tongkat di situ. Apa artinya, saudaraku? Ini sebenarnya memberikan satu pesan bahwasanya obat itu kalau tepat dosisnya bisa menyembuhkan. Dan di saat yang sama berikan satu peringatan. Kalau salah penggunaan, obat itu juga bisa menjadi racun yang adalah simbol daripada ular itu. Saudaraku, menarik. Ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, murka Tuhan kepada mereka. Karena mereka mencobai Tuhan. Mereka bertengkar kepada Musa. Lalu apa konsekuensinya ketika mereka mengeraskan hati? Kalau dibaca secara lengkap sebenarnya bacaan pertama dikatakan apa, saudaraku? Tuhan mengirimkan ular-ular tedung kepada mereka untuk mematok mereka, untuk memanggut mereka. Dan dikatakan apa, saudaraku? Banyak orang Israel yang bersungut-sungut itu dipagut ular dan mati. Hari demi hari mereka melihat mayat-mayat yang mati karena ular beracun itu, ular tedung itu. Lalu pada saat itu mereka mulai sadar, meminta kepada Musa untuk berdoa bagi mereka. Lalu apa solusi, saudaraku? Dari Tuhan melalui Musa, ular itu harus diangkat kembali. Lalu diperintahkan kepada bangsa Israel, bagi siapa yang sudah dipagut oleh ular, lihatlah ular yang diangkat itu, maka ia sembuh. Saudaraku, ini inspirasi yang luar biasa. Bukankah ular juga binatang yang terkutuk? Dan Rasul Paulus dalam teologinya mengatakan apa, saudara? Terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Artinya apa? Ia tergantung, ditolak oleh dunia, ditolak oleh surga itu. Lalu bagi siapa yang memandang dia, memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, ini menarik. Rupanya pemulihan itu terjadi ketika seseorang itu melihat dia yang tergantung di kayu salib itu. Kenapa, saudaraku? Karena ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia itu rusak dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Saudaraku, semua orang pada hakikatnya merindukan yang namanya pemulihan itu. Acap kali kita menjumpai sesama kita ketika berkata kepada kita, wah, tampaknya sekarang engkau segar, sepertinya engkau bahagia pada saat ini. Mungkin dalam hati kita berkata, waduh, saudaraku, terima kasih atas perhatianmu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang harus aku ungkapkan pada saat ini. Suasana hatiku tidak seperti yang engkau lihat sebenarnya dari diriku pada saat ini. Karena pergumulan, persoalan, masalah-masalah yang tak kunjung berhenti terjadi dalam hidup ini. Mungkin juga seseorang berkata, wah, engkau tampaknya bahagia, terpancar dari ekspresimu, penuh keceriaan, memancar suasana bahagia melalui interaksimu yang saya lihat. Tapi mungkin di saat yang sama, ketika kita mendengarkan sapaan itu berkata, oh saudaraku, sepertinya sebenarnya apa yang engkau lihat dari diriku tidak seperti yang sedang aku rasakan pada saat ini. Bisa kebalikan yang engkau lihat, yang ada di dalam hatiku pada saat ini. Saudaraku, banyak orang yang tampaknya punya banyak teman,
Ia tidak pernah sedih karena banyak yang menjalin relasi. Bukankah juga orang yang tampaknya memiliki teman itu juga banyak orang yang merasakan kesepian dalam hidupnya. Sepertinya tidak punya siapa-siapa. Walaupun berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang baik, tapi dia merasakan sesuatu yang kosong dalam hidup ini. Atau sebaliknya kita melihat seseorang bergelimang harta, punya segalanya, tapi di saat yang sama ia berkata, justru di tengah-tengah apa yang engkau lihat ini membuat aku tidak pernah merasakan bagaimana rasanya damai itu. Ketika aku membaringkan tubuh, ketika sebenarnya aku lapar tapi tidak selera makan, ketika aku berada di tengah-tengah orang yang tertawa terbahak-bahak, justru aku tidak terpancing dengan suasana yang penuh kegembiraan itu. Saudara, bukankah orang-orang seperti itu yang merindukan yang namanya pemulihan? Saudaraku, bacaan pada hari ini sesuai dengan tema air hidup yang memulihkan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita yang mau dipulihkan pada saat ini dalam segala kondisi yang kita alami merasakan pemulihan dari air hidup itu. Belajar dari perempuan Samaria ini. Ia datang membuka diri menerima air hidup itu. Saudaraku, menarik dalam bacaan kita pada hari ini, perempuan Samaria dikatakan pada pukul 12 siang ia datang ke sumur Yakub itu. Saudaraku, ini penting. Bukan sebuah kebiasaan sebenarnya dalam tradisi Alkitab. Dalam mengambil air di sumur itu biasanya saudaraku dilakukan pada pagi hari dan pada sore hari. Dan itu biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan tetangga atau keluarga. Saya pernah merasakan itu dulu ketika berada di Sumatera, di Nias. Sewaktu saya SMP, ya kami itu punya satu mata air. Karena rata-rata juga di sana kan masih belum ada perkembangan seperti sekarang. Kita itu mandi bersama-sama di sungai. Lalu kita itu berjamaah bersama dengan teman-teman rombongan di sana, begitu ya. Mencuci pakaian juga bersama-sama. Demikian juga kalau mengambil air, saudaraku, bersama-sama. Dan itu dilakukan pagi kalau sore, kalau siang enggak. Tapi saudara, ada hal yang menarik di sini sebenarnya yang perlu kita telusuri. Pada pukul 12 siang dan dia datang sendirian. Ada apa ini? Ini sebenarnya ada masalah. Banyak orang menafsirkan bahwasanya perempuan Samaria ini dia pergi sendiri karena ada luka sebenarnya, sehingga ia merasa dirinya harus mengasingkan diri dari tetangganya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya ketika mengambil air itu. Kenapa, saudaraku? Sangat terlihat tadi dalam bacaan pada hari ini. Ketika Yesus mengatakan bawa suamimu, lalu dia bilang apa? Aku tidak punya suami. Tapi Yesus mengatakan apa? Engkau punya 5 suami. Dan katamu itu benar, kalau kamu tidak punya suami. Bisa jadi ia merasa dirinya sebagai sampah masyarakat. Dan pada zaman Alkitab, bila seseorang tidak setia kepada pasangannya, apalagi kalau berada di dalam komunitas, dia kan tentu saja menjadi buah bibir. Di kota A ada simpanannya. Di kota B ada willnya, di kota C ada pilnya. Itu yang ia rasakan. Luka hati, merasa dibuli. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan air? Aku mengasingkan diri. Kalau orang lain mengambil air secara bersama-sama, berjamaah di pagi hari atau sore, tidak apa-apa. Karena daripada aku merasakan lagi seperti luka yang ditaburi garam. Perih. Aku pilih waktu yang tidak biasa dilakukan oleh orang banyak. Mengambil air pada waktu siang hari. Saudara, mungkin engkau juga memiliki masalah itu pada saat ini. Engkau merasa dirimu tidak bisa lagi melihat kiri kanan. Karena masa lalumu yang kelam. Dan engkau menilai dirimu
Setiap kali engkau bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya harus mengasihimu, melindungimu, engkau justru merasakan luka baru. Mungkin engkau pada saat ini seperti penggambaran perempuan Samaria ini. Sepertinya engkau sampah yang tidak berguna lagi. Yang tidak ada orang yang peduli kepadamu. Maukah engkau dipulihkan? Saudara, saya mau sampaikan kepadamu, tidak ada satupun masalah yang sulit untuk dipulihkan bagi Tuhan. Itu yang dialami oleh perempuan Samaria pada hari ini. Bagaimana cara Yesus memberikan anugerah air kehidupan itu, saudara? Diawali dengan sebuah kalimat yang menarik. Berikanlah aku air. Saudaraku, sapaan ini membuat perempuan Samaria ini membuka diri. Kalimat yang sederhana ini menusuk hatinya, menusuk perasaannya. Kenapa tidak, saudaraku? Dia respon tadi dengan mengatakan apa? Masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku seorang Samaria? Apa artinya? Perempuan ini merasa dirinya baru kali ini. Sayangnya tidak dicatat oleh Alkitab ya. Berapa lama ia bergumul dengan dirinya. Dengan masalah yang ia alami. Tapi saudaraku, ini tersirat dari tanggapannya. Ketika Yesus mengawali dialog ini, berikanlah aku air. Saudaraku, sapaan pertama itu membuatnya terbuka. Yaitu, masakan engkau seorang Yahudi? Ada apa ini? Saudara-saudaraku, ini sebuah pesan sebenarnya bahwasanya perempuan Samaria ini juga merasa dikucilkan oleh orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi itu tidak menganggap orang Samaria itu menyembah Allah yang sama. Karena mereka itu sudah terjadi yang namanya pernikahan campuran itu. Ketika terjadi perpecahan kerajaan itu ya. Lalu orang-orang asing itu datang ke Samaria lalu menikahi orang-orang yang berada di situ. Sama seperti penggambaran saya, gini Bapak Ibu. Suatu kali anak saya itu bertanya kepada saya, "Papi, aku tadi ditanya oleh ibu guru di sekolah. Saya ini berasal dari suku mana?" Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya kan dari Nias selalu menikahi itu istri dari Bali. Lalu saya bilang ke anakku, "Nak, kalian ini semua adalah anak-anak dari pasangan Nusantara." Gitu ya. Lalu ditanya, "Kalau saya ditanya di sekolah saya suku mana?" Lalu saya jawab, "Yo setengah-setengah." Gitu. Pokoknya kalau jawab bilang aja Nisba, Nias, Bali gitu ya. Kenapa? Karena ada marga Cibuak. Tapi kan kalau aku bilang Nias nanti nggak bisa bahasa Nias. Ya paling bilang saja saya bisanya bahasa Nusantara gitu ya. Bahasa Nusantara itu bahasa Indonesia. Saudaraku, seperti itu sebenarnya anggapan orang Yahudi kepada orang Samaria itu. Mereka dianggap tidak murni lagi sebagai bangsa pilihan itu. Dan itu saudaraku bulian yang menyakiti mereka. Tapi kehadiran Yesus membuat perempuan ini tadi saudaraku membuka diri. Ya. Apa Yesus bilang kepadanya? Barang siapa minum dari air sumur Yakub ini, ia akan haus lagi. Namun barang siapa minum dari air yang kuberikan, yaitu air hidup itu, tidak akan haus selama-lamanya. Saudaraku, ini penting. Perempuan ini membuka diri dan meminta anugerah air hidup itu. Apa air hidup itu? Saudaraku, firman Allah sebenarnya. Keselamatan, cinta kasih Allah. Dan dia melihat bahwasanya kehadiran Kristus itu, Mesias yang dinanti-nantikan itu, yang berbicara kepada seluruh dunia, nanti meruntuhkan, merobohkan sekat-sekat. Karena keselamatan itu tidak hanya untuk suku tertentu, tapi untuk seluruh bangsa. Dan itu tidak hanya didengar oleh perempuan Samaria ini. Lalu juga ia mengalami sendiri bagaimana Yesus, Mesias itu juga menawarkan anugerah keselamatan itu kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa dampaknya dari kebenaran ini? Air hidup itu rupanya mengubah totalitas kehidupan perempuan Samaria ini. Apa perubahan yang pertama Bapak Ibu? Yang pertama itu tempayan ditinggalkan. Dalam pemahaman saya tempayan itu yang sering kali dibawa untuk mengambil air adalah masa lalunya. Ditinggalkan. Lalu dia pergi. Dalam rangka apa? Menceritakan tentang Mesias itu. Dan Alkitab mencatat bahwasanya
banyak orang yang percaya mengalami perjumpaan dengan Kristus karena pemberitaan perempuan Samaria ini. Bapak Ibu, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwasanya ada kalanya jika kita terus hari demi hari mencari sumur yang menurut kita dapat menjanjikan sesuatu yang nikmat dalam kehidupan ini. Tetapi justru sumur-sumur yang terus kita cari membuat kita terus-menerus mengasingkan diri dan terus merasakan yang namanya kegelisahan, ketidakdamaian dalam hidup ini. Tetapi perempuan Samaria memilih meninggalkan sumur Yakub dengan tempayannya dan membuka diri menerima air kehidupan itu, menerima Yesus. Dan itulah terjadi totalitas perubahan itu dalam kehidupannya. Ia menemukan jati dirinya kembali. Aku sama seperti orang-orang lainnya di sekitarku. Kenapa, saudaraku? Karena ia sudah menemukan pengharapan itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Tuhan itu terputus. Dan mereka yang tidak berjumpa dengan Yesus itu, Rasul Paulus menyebut mereka sebagai seteru salib Kristus. Relasi manusia dengan sesamanya manusia juga kacau balau. Terjadi iri hati, pembunuhan, sengketa antar sesama. Dan manusia ini mati dalam kebinasaan. Bagaimana Yesus yang adalah sang air hidup itu memulihkan relasi ini. Saudaraku, pernah saya sampaikan dalam khotbah saya yang lain. Ia mati di kayu salib bukan karena dikorbankan, tetapi karena ia mengorbankan dirinya. Lalu di atas kayu salib itu tergambarkan bagaimana manusia itu juga mati ketika ia berkata, "Aku haus." Saudaraku, 80% tubuh manusia ini terdiri dari air. Saya pernah menanyakan dalam sebuah komunitas, dalam situasi tertentu terjadi kekeringan yang panjang, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber air. Lalu saya menyampaikan kuis itu, seandainya ada seorang dermawan datang kepadamu, lalu menawarkan berkat kepadamu dengan dua opsi, lalu harus memilih salah satu dalam situasi yang ekstrim itu, memilih makanan atau memilih air. Saya pernah mencoba menanyakan itu. Tidak boleh memilih dua-duanya. Sebagian besar memilih apa? Air. Saudaraku, manusia bisa bertahan hidup tanpa makan, asalkan minum. Tetapi manusia bisa mati walaupun ada makanan tanpa air. Yesus ketika tergantung di kayu salib, "Aku haus." Tidak ada seorang pun yang memberi minum kepadanya. Dan itu tergambarkan ketika ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Dia tertolak. Tidak ada seorang pun yang iba. Ia rela haus supaya kita diselamatkan. Ia merasa, ia mengorbankan dirinya, rela ditinggalkan dalam keadaan gelap gulita di kayu salib itu, supaya terjadi pemulihan relasi itu kembali antar saudara dengan Tuhan dan saudara dengan sesama. Lalu kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Karena ia mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mungkin juga kita berkata, "Tuhan, aku tidak layak untuk mau menikmati kasih karunia itu. Karena aku menilai diriku lebih menjijikkan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarku." Saudaraku, di mata Tuhan,
Tidak ada seorang pun itu yang benar. Yang ada di hadapan Tuhan itu dalam pemahaman saya adalah orang-orang yang dibenarkan. Termasuk saya dan kita semuanya. Dan itu terkonfirmasi ketika ia mendekati perempuan Samaria ini. Yang dituliskan apa tadi? Banyak suami dalam status yang tidak jelas. Tapi ketika ia bertobat, menyesal dan menyadari dirinya, pemulihan itu kembali sungguh dirasakan. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Mau dipulihkan, tidak cukup hanya berkata, Tuhan, aku mau dipulihkan. Tapi Yesus mengundang kita mengatakan apa? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata akan ini menunjukkan bahwasanya itu akan diberikan ketika kita mau datang kepadanya. Apapun yang saudara alami, yang kita alami pada saat ini, dalam pergumulan apapun, pemulihan itu ingat, terjadi ketika kita memandang dia kembali dan membuka diri Tuhan. Aku membutuhkan engkau. Tanah hatiku gersang, tandus tiada berair. Tidak ada seorang pun yang menyirami hatiku, yang membuat aku tenang dan damai. Hari demi hari terus aku mengalami kegelisahan dan kecemasan di tengah-tengah ketidakpastian ini. Aku memandang engkau sama seperti umat Israel memandang kepada ular yang digantung itu. Itu adalah penggambaran dia yang digantung terkutuk di kayu salib. Dan akhirnya mereka sembuh, dipulihkan dan diselamatkan. Mari kita merasakan pemulihan itu. Pulang pada saat ini dan kita merasakan pemulihan yang juga tidak hanya berhenti untuk kita bendung dalam diri kita. Biarlah kita seperti perempuan Samaria ini. Tidak membendung pemulihan itu untuk dirinya. Tapi dia menceritakan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Hal yang sama juga dinyatakan kepada kita pada saat ini. Keselamatan hanya berada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan syafaat kita. Kami berdoa pada saat ini untuk negara-negara di Timur Tengah, untuk Iran, Israel, Amerika Serikat, Ukraina, Rusia, dan negara-negara lain yang pada saat ini pastilah warga masyarakat sipil merindukan pemulihan itu. Di mana hari demi hari deru perang menghiasi hari-hari mereka.
mayat harus menjadi tontonan yang mengerikan dan menjadi hal biasa bagi mereka. Suara sirine yang membuat mereka tidak bisa tidur malam dan siang hari di sepanjang waktu. Kami bisa membayangkan kebutuhan mereka di tengah-tengah kekeringan situasi pada saat itu. Membutuhkan air kehidupan yang menyejukkan, yang mendamaikan. Ya Tuhan, kami tidak tahu persis yang menjadi latar belakang negara-negara ini harus bersengketa. Tetapi satu hal yang kami minta dan kami percayai, kasih Kristus yang mendamaikan mereka sehingga saling menerima kelebihan dan kekurangan antar negara. Kasih Kristus yang juga boleh menyatukan mereka kembali dalam sekat-sekat yang memisahkan selama ini, sehingga mereka saling mengampuni. Jauhkan negeri kami juga Tuhan dari sengketa yang sama, karena begitu dahsyat resikonya. Mampukan negeri kami untuk berpikir dewasa dengan memaknai kebinekaan dan segala kekayaan alam yang ada. Anugerah Tuhan yang harus dirawat bersama dengan menghargainya dan menjadi kebanggaan bersama, bukan sebuah sengketa. Ajarlah kami sebagai gereja-gereja dari berbagai interdenominasi juga mewarnai kehidupan bangsa ini. Karena kami tahu pemulihan itu terjadi dalam relasi antar sesama manusia. Ketika berita kasih Kristus yang kami pancarkan melalui interaksi relasi kami dalam kebinekaan juga boleh menjadikan negeri ini tidak hanya sebatas bangsa yang diberkati, tetapi juga diselamatkan dari seluruh aspek kehidupan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh gereja-gereja yang ada, secara khusus di GKI Wonosobo, beserta jemaatmu di Induk maupun di Bajem-Bajem, menyatukan derap kami untuk menghidupi damai itu. Sehingga banyak orang juga mengalami kasih Kristus melalui pelayanan kami, melalui kebersamaan-kebersamaan kami. Karena kami boleh melihat Kristus juga. Ia tidak membatasi dirinya, tapi justru meruntuhkan tembok-tembok yang memisahkan itu antar suku bangsa dan juga latar belakang sosial. Kasih-Mu menyelamatkan seluruh mereka yang percaya kepadamu. Kami berdoa untuk para pendeta, para penatua, para pengurus badan pelayanan, para pelayan-pelayan kebaktian, demikian juga pengurus yayasan yang mengelola sekolah-sekolah Kristen. Tuhan memampukan kami untuk menjadi pembawa damai, sehingga banyak orang yang berjumpa dengan Kristus dan menemukan jati diri mereka yang berharga oleh karena pemulihan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang sedang bergumul juga untuk mau dipulihkan di dalam kehidupan berumah tangga, atau juga mau dipulihkan untuk menerima, mengampuni orang-orang yang barangkali sebagai pembawa luka batin pikiran bagi mereka dan ingin keluar dari suasana seperti itu. Engkau menolong anak-anak-Mu untuk mau mengampuni dan menerimanya, berpikir positif kembali dan keluar dari zona itu, sehingga tempayan ini ditinggalkan dan menceritakan tentang kasih Kristus yang sudah dirasakan, seperti halnya perempuan Samaria ini. Demikian juga mereka yang bergumul dalam masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan, perkara, rencana, cita-cita di hari esok, masalah studi anak-anak. Kami ingin dipulihkan kembali dalam pengharapan
dengan rasa percaya bahwasanya Engkau sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kami, yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Engkau mengajari kami bersama-sama bahwasanya Engkau hadir dan terlibat tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang ingin juga dipulihkan dalam masalah kesehatan. Kami percaya mujizat-Mu tidak pernah berhenti dan tidak pernah berubah. Meskipun kami terus berada di tengah-tengah perubahan dunia ini. Engkau senantiasa memberkati hati mereka, sehingga itu menjadi obat yang memulihkan semangat mereka kembali untuk menghadapi segala kelemahan tubuh pada saat ini. Banyak hal yang kami minta dalam syafaat ini. Engkau Bapa yang Maha Tahu setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu. Karena itu kami mau menyampaikannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita telah menerima kasih dan pemulihan dari Kristus, Sang Sumber air hidup. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita mempersembahkan apa yang terbaik, supaya melalui persembahan ini karya pemulihan Tuhan terus mengalir bagi dunia dan sesama. Ayat yang melandasi persembahan ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan, nanti kita akan menyanyikan dari NKB 199 bait 1 dan 2. Bait kedua kita nyanyikan setelah kantong diedarkan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari,
Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita menyanyi bait yang kedua. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami pekerjaan, memberikan kami kesempatan untuk berusaha, sehingga kebutuhan hidup kami tercukupi. Sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa, saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, berkatilah, sehingga persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini, agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kebaktian kita hari ini di tempat ini telah selesai. Namun tugas dan ibadah yang sesungguhnya akan dimulai setelah kita keluar dari tempat ini. Kini arahkanlah hatimu pada Yesus sang sumber air hidup. Jadilah saksi Kristus yang mengalirkan kasih-Nya bagi dunia. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat-Nya. Kasih Allah yang mengalir seperti air yang memberi hidup, damai sejahtera Kristus yang memulihkan, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah kita, menyertai sampai selama-lamanya. Amin.